warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok satu yang beranggotakan dua orang, yaitu saya sendiri Nurul Aisyah Hasan dan Astuti. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kejayaan Islam. Jadi, kaum muslimin pernah memiliki kejayaan di masa lalu, masa di mana Islam menjadi pusat sebuah peradaban modern. Peradaban yang dibangun untuk kesejahteraan umat manusia di muka bumi ini. Masa kejayaan itu bermula saat Rasulullah mendirikan pemerintahan Islam, yakni Daulah Khilafah Islamiyah di Madinah, di mana Kaulah Rasyidin ini Islam berkembang pesat. Sejarawan Barat beraliran konservatif, Montgomery Watt menganalisa tentang rahasia kemajuan peradaban Islam. Ia mengatakan bahwa Islam tidak mengenal pemisah yang kaku antara ilmu pengetahuan, etika dan pusat ilmu dan etika dan ajaran agama. Andalusia yang menjadi pusat ilmu pengetahuan di masa kejayaan Islam telah melahirkan ribuan ilmuwan dan menginspirasi para ilmuwan barat untuk belajar dari kemajuan iptek yang dibangun kaum muslimin. Bahwa Islam pada waktu pertama kalinya memiliki kejayaan, bahwa ada masanya umat Islam memiliki tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina di bidang filsafat, kedokteran, ilmu kaldun di bidang filsafat, sosiologi, aljabar dan lain-lain. Islam telah datang ke Spanyol memperkenalkan berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti ilmu ukur, aljabar, arsitektur, kesehatan, filsafat dan masih banyak cabang ilmu yang lain lagi diabadikan dalam cabang ilmu. Pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi, negara Irak dihuni oleh 30 juta penduduk yang 80% merupakan petani. Hebatnya mereka sudah pakai sistem irigasi modern dari sungai Eufrat dan Tigris. Hasilnya, di negeri-negeri Islam rasio hasil panen gandum dibandingkan dengan benih yang disebarkan mencapai 10:1, sementara di Eropa pada waktu itu sama hanya dapat 2,5:1. Ini membuktikan dan pengembangannya berdampak cukup besar bagi peradaban dan kesejahteraan umat pada masa itu. Kecanggihan teknologi masa ini juga terlihat dari peninggalan-peninggalan sejarahnya seperti arsitektur Masjid Agung di Cordoba. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu hal yang sangat mulia dan berharga. Para khalifah dan para pembesar Islam mengantisipasi kemungkinan seluas-luasnya untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada umumnya, khalifah adalah para ulama yang mencintai ilmu, menghormati sarjana dan memuliakan pujangga. Kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya. Pada waktu itu, akal dan pikiran dibebaskan dari belenggu taklid yang menyebabkan orang sangat leluasa mengeluarkan pendapat dalam segala bidang, termasuk bidang akidah, falsafah, ibadah, dan sebagainya. Teknologi masa ini juga terlihat dari peninggalan-peninggalan sejarahnya seperti arsitektur Masjid Agung Cordoba Blue, Moskow di Konstantinopel, atau menara spiral di Samarra yang dibangun oleh Khalifah Al-Mutawakkil, Istana Alhambra Gasser yang dibangun di Seville, Andalusia pada tahun 1013 Masehi. Sebuah istana terindah yang dibangun di atas bukit yang menghadap ke kota Granada. Saat itu, kata Lutfi, banyak lahir tokoh dunia yang kitabnya menjadi referensi ilmu pengetahuan modern. Salah satunya adalah Bapak Kedokteran Ibnu Sina atau yang dikenal saat ini di Barat dengan nama Avicenna. Pada saat itu tentara Islam yang berhasil membuat senjata bernama mansanik, sejenis ketapel besar pelontar batu atau api, membuktikan bahwa Islam mampu mengadopsi teknologi dari luar pada abad ke-14 Masehi yang terusik dari Timur Tengah dan membangkitkan kebanggaan bagi masyarakat Arab. Peradaban Islam memang peradaban emas yang mencerahkan dunia. Itu sebabnya menurut
Montgomery, tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi dinamonya, Barat bukanlah apa-apa. Wajar jika Barat berhutang budi pada Islam. Ya, jadi penjelasan kedua itu sebab-sebab kemajuan teknologi dan sains di masa kejayaan Islam. Jadi di samping secara eksternal saat itu Barat tengah tertidur gelap dengan buayan teosentrisme dan alam pikiran yang jumut, bahkan bangsa Barat saat itu dalam kondisi terbelakang. Islam mengalami kebelakangan intelektual dan kultural yang spektakuler dengan revolusi pemikiran dan budaya Islam dengan bercorak peradaban yang menyambung mata rantai peradaban sebelumnya Yunani, Babylon, dan Persia, Islam yang kosmolit, humanistik, kultural, dan saintifik yang puncaknya pada era Abbasiyah. Secara umum, menurut Arifah, beberapa faktor yang telah mendorong kemajuan sains di Islam pada saat itu, yakni yang pertama, kesungguhan dalam mengimani dan mempraktikkan ajaran Islam sehingga lahirnya individu-individu yang unggul. Yang kedua itu motivasi agama, faktor sosial politik, faktor ekonomi politik, dan perlindungan penguasa saat itu. Jadi itulah tadi sejarah Islam dan sebab-sebab kemajuan teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti, NIM 1821057. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Sebab-sebab kemunduran umat Islam dalam iptek. Pada masa kemunduran iptek di dunia Islam, kaum muslimin tidak lagi mempunyai semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Bahkan sebagian mereka menjauhkan diri dari ilmu pengetahuan karena dianggap sekuler dan produk berat. Menurut Prof. Dr. Abdul Salam, seorang ilmuwan muslim asal Pakistan, kemunduran ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia Islam lebih banyak disebabkan oleh faktor internal umat Islam. Misalnya, terjadi pemisahan dalam mempelajari ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Kurang terjalinnya kerjasama antara ilmuwan muslim dan penguasa setempat untuk menjaga tradisi keilmuan di dunia Islam dan sikap mengisolasi diri terhadap perkembangan iptek dunia luar. Di zaman dewasa ini, perkembangan iptek di dunia Islam amat memperhatinkan berbagai penemuan ilmiah mutakhir seperti nuklir, kloning, dan kosmologi, meskipun tersirat secara simbolik dalam Al-Quran, tetapi yang menemukannya adalah orang-orang non-muslim. Kaum muslim baru menyadari bahwa prinsip-prinsip ilmu tersebut telah diungkapkan dalam Al-Quran 15 abad yang lalu. Setelah ilmu tersebut ditemukan oleh ilmuwan non-muslim, suatu fakta menunjukkan bahwa dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam teknologi dan datang terlambat menafsirkan ilmu tersebut dari kebenaran Al-Quran. Suramnya kondisi keilmuan di dunia Islam diperparah oleh fenomena rendahnya pesantren umat Islam yang menuntut ilmu dari SD sampai perguruan tinggi, dan adanya ketidakseimbangan antara ilmuwan muslim dan besarnya populasi penduduk muslim di dunia yang hampir mencapai 1,5 miliar. Sebagai contoh, Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim saat ini hanya 11% siswa lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Sementara itu di Korea Selatan terdapat 70% lulusan SMA yang melanjutkan ke PT. Data tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia mayoritas berpenduduk muslim merupakan negara yang memiliki ilmuwan dan insinyur paling sedikit. Kemunduran pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam terjadi ketika kejatuhan Islam ke tangan Barat dimulai pada awal abad ke-18. Adapun beberapa faktor penyebab kemunduran ilmu pengetahuan dalam Islam. 1. Kesadaran orang Barat akan arti penting penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang sangat tinggi.
Dua, orang Barat yang pada umumnya beragama Nasrani ingin menunjukkan pula bahwa melalui agama Nasrani, mereka pun dapat maju dalam bidang iptek sejajar dengan umat Islam. Tiga, orang-orang Barat yang berjiwa petualangan berusaha menemukan benua baru sehingga mereka menemukan pusat perdagangan baru. Empat, orang-orang Barat sengaja menghancurkan observatorium Islam yang didirikan oleh Taqi al-Din di Konstantinopel pada tahun 1580-an, menjadikan Islam kehilangan sumber pengetahuan dan pengamatan bintang astronomi yang sudah sangat maju pada masa itu. Ironisnya, pada waktu yang sama sekitar tahun 1580 juga orang Barat baru pertama kali membangun observatoriumnya oleh Tycho Brahe. Perlu dicatat bahwa Islam telah memiliki observatorium pertama kali yang dibangun pada tahun 500-an Masehi di Ulgu Beng atau Samarkand. Akibat kolonialisme, stabilitas politik, dan kemakmuran ekonomi, negara-negara Islam mulai menurun, padahal stabilitas politik dan kemakmuran merupakan akar bagi perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam iptek. Dampak lain dari kemunduran dunia Islam di bidang iptek ialah tumbuh suburnya kemiskinan, rendahnya mutu pendidikan, minimnya pendapatan per kapita, dan merajalela pengangguran. Di samping itu, banyak negara-negara Islam yang terjerat hutang luar negeri. Indonesia misalnya sekitar 60% hidup di bawah garis kemiskinan dan 10-20% penduduknya hidup dalam kemiskinan absolut. Sementara itu, sejumlah pengangguran di Indonesia hampir mencapai 40 juta orang. Negara-negara Islam yang lain meski tidak separah Indonesia, mereka menghadapi problem yang tidak jauh berbeda, terutama dalam masalah hutang luar negeri. Agendanya sekarang, umat Islam harus melakukan upaya-upaya yang dapat mendukung kembali kemajuan di bidang sains dan teknologi. Adapun upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam: 1. Umat Islam memperlakukan satu sistem pendidikan Islam yang betul-betul bisa dijadikan rujukan dalam rangka mencetak manusia-manusia muslim yang berkualitas, bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mencoba memasukkan ilmu-ilmu umum ke sekolah Islam atau madrasah. Ketiga, mengirimkan pelajar untuk mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. 4. Adanya kontak Islam dengan Barat yang merupakan faktor penting yang bisa kita lihat. Adanya kontak ini paling tidak telah mengunggah dan membawa perubahan paradigma umat Islam untuk belajar secara terus-menerus kepada Barat. Timbulnya pembaharuan pendidikan Islam baik dalam bidang agama, sosial, dan pendidikan diawali dan dilatar belakangi oleh pemikiran Islam yang timbul di belahan dunia Islam lainnya. Pola-pola pembaharuan pendidikan Islam setelah kita memperhatikan berbagai sebab kelemahan dan kemunduran umat Islam pada masa sebelumnya, dan dengan memperhatikan sebab-sebab kejayaan dan kekuatan yang dialami bangsa Eropa, maka kita bisa menggarisbawahi terjadinya pola pemikiran pembaharuan pendidikan Islam. 1. Pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada pola pemikiran modern di Eropa. 2. Pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi dan bertujuan untuk pemurnian kembali ajaran Islam. 3. Pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada kekayaan dan sumber budaya bangsa masing-masing dan yang bersifat nasionalisme. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata.
dan tempatnya juga tidak mendukung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.